Ahok disentil balik Pak Jokowi. Dulu kan sempat Pak Jokowi dan Mas Gibran disebut gak bisa kerja. Kata Ahok, Pak Jokowi emang bisa kerja, Mas Gibran emang bisa kerja, kata Ahok waktu itu. Nah sekarang Pak Jokowi telak, sebut Ahok justru yang gak bisa kerja. Kalau Ahok itu beneran bisa kerja, pasti bisa tahu ada kejanggalan-kejanggalan korupsi Pertamina. Itu kalau dia beneran bisa kerja. Luput kan, artinya Ahok gak bisa kerja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara soal kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Ia menegaskan manajemen kontrol di Pertamina seharusnya berjalan ketat melalui direksi dan komisaris. Clear ya? Kata Pak Jokowi seharusnya kontrol ketat itu ada di direksi dan juga komisaris. Ya kalau yang main kan direksi, ya komisaris yang ngawasin kan gitu. Nah sekarang cuci tangan seakan-akan Ahok itu justru safari ke podcast-podcast, ke media-media terus teriak-teriak, tolong rekam saya, saya akan bongkar. Lah dulu jadi komisaris utama Pertamina ngapain Pak? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyentil komisaris utama Pertamina periode 2019 hingga 2024, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasalnya Ahok punya peran penting dalam pengawasan. Menurut Jokowi, pemilihan jajaran direksi dan komisaris dilakukan melalui tim penilai akhir. Menanggapi hal itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Ia menegaskan semua produk Pertamina telah diverifikasi dan dicek kelayakannya oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kendati demikian, Jokowi mengakui potensi penyelewengan tetap bisa terjadi di perusahaan Pertamina. Ketika ditanya apakah dirinya curiga sejak awal, Jokowi membantah hal tersebut. Ia percaya manajemen kontrol Pertamina sudah dijalankan oleh komisaris dan direksi. Lantas dengan tegas Jokowi mengatakan jika ada kecurigaan sejak awal, maka kasus tersebut sudah ditindak secara tegas. Presiden ke-7 Menarik ini. Sekarang justru Ahok yang dipukul telak sama Pak Jokowi. Ya kalau misalkan bisa kerja, kontrol ketat itu memang ada di direksi dan juga komisaris. Kok bisa? Ini semuanya itu kecolongan, berarti kan tidak ada kontrol. Bukankah tugasnya satu-satunya adalah mengontrol? Kalau tidak mengontrol berarti nggak bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Mantap. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Oke, ini adalah satu momen yang mengejutkan ya. Karena di awal-awal timnya Ganjar di sebelum Pilpres, tim kampanyenya Ganjar sebelum Pilpres tidak menyebutkan nama Ahok sama sekali. Tapi tiba-tiba aja di lap terakhir nama Ahok tiba-tiba dimasukkan sebagai pemain pengganti atau pemain tambahan. Dan seperti biasa, kita langsung menyaksikan dan menikmati statement-statement keras, pedas, dan kadang-kadang blunder dari seorang Ahok. Ya termasuk barusan. Gimana ceritanya Ahok mengatakan bahwa Gibran gak bisa kerja, Pak Jokowi gak bisa kerja.
Cuman ini dalam rangka kampanye untuk meningkatkan citra Ganjar. Apa maksudnya? Kalau misalkan di head to head, Pak Jokowi sudah merasakan bagaimana menjadi gubernur dan juga sekaligus presiden. Ganjar kan belum pernah. Maju sekali kalah di Pilpres 2024. Atau kita bahas sebelum Pilpres lah, ini masa kampanye. Ganjar juga nggak bisa di head to head dengan Pak Jokowi, jauh lah. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden. Masa mau dibandingin begitu caranya? Kemudian menyebutkan Gibran tidak bisa kerja karena cuma memerintah beberapa tahun saja. Ahok ini harusnya fair bagaimana cara mengukur, menghitung dan menimbang kualitas dari seorang pemimpin bukan dari berapa lama. Oke, lamanya memimpin itu membuat semakin valid seseorang punya leadership ya kan, diakui begitu. Cuman kita juga mesti melihat, oke, sebut saja Gibran itu sebentar memimpin Kota Solo. Lihat aja rekam jejaknya, ada prestasi nggak perubahan apa yang dihadirkan misalkan? Hah? Gitu dong, bukan soal lama-lamaan. Kalau lama-lamaan Ibu Megawati juga lama tuh jadi ketum partai. Tapi kan sebentar jadi presiden ya kan, 2 atau 3 tahun aja. Nah ini tuh jawaban Pak Jokowi dulu disentil Ahok nggak bisa kerja. Sekarang ya kan disentil telak Ahok. Nih korupsi Pertamina kuadriliun. Kalau memang komisarisnya waktu itu bisa kerja, ini pasti ketahuan. Kalau nggak bisa kerja, ya buktinya sekarang nggak ketahuan kan. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengharapkan agar masyarakat tetap memberi dukungan terhadap Pertamina serta institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ini adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu atau statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya kalau boleh saya sebut yang pengen disentil sama Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah statementnya Ahok gitu. Ahok mengatakan dia punya rekaman, dia punya notulen, catatan-catatan ketika rapat yang menurut Ahok itu adalah bukti soal korupsi Pertamina ini, bisa dijadikan bukti gitu. Nah ini saya meminjam kalimatnya Pak Burhanuddin, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau memang bisa, kenapa tidak waktu Ahok menjadi komisaris dan komisaris in chief gitu ya, masih menjabat gitu, dipakai data-data itu untuk membersihkan Pertamina. Kenapa sekarang justru seakan-akan punya senjata rahasia gitu ya, baru dikeluarkan ketika terpojok. Oh, ngerasa terpojok, takut terseret Ahok. Wow, Ahok mengatakan bahwa dirinya siap untuk melakukan sidang terbuka dengan para petinggi-petinggi Pertamina agar bisa membongkar bobroknya petinggi mereka di depan semua masyarakat. Tidak main-main, Ahok dilindungi langsung oleh pemerintah pusat di bawah Kejaksaan Agung. Yap, baru-baru ini Ahok menjadi sorotan di Indonesia karena dianggap bisa membongkar semua keburukan yang terjadi di tubuh Pertamina. Bahkan Ahok dianggap sebagai sosok yang bisa membongkar semua praktik korupsi sampai ke akar-akarnya. Ia bahkan sempat diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi dan media, yang mana ia sangat emosi dan menggebu-gebu ingin memenjarakan petinggi Pertamina yang pada saat itu seakan-akan meremehkan dirinya. Dan di momen saat ini, ternyata Kejaksaan Agung akan membekingi Ahok untuk membongkar kebobrokan yang ada di Pertamina. Bahkan tidak main-main, Ahok menantang pergelaran sidang secara terbuka dengan petinggi Pertamina agar masyarakat bisa melihat secara langsung. Bahkan hebatnya, Ahok memiliki bukti rekaman dan ada notulen di setiap rapat selama dia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Oke, punya rekaman, punya notulen. Kenapa disimpan? Laporin ke kejaksaan, laporin ke KPK. Itu kan langkah yang tepat. Seakan-akan sekarang sebenarnya Ahok itu udah tahu sejak lama, sejak 2019 misalkan, pertama kali ketika dia menjadi komisaris utama Pertamina sampai dengan 2024 berarti ya. Kenapa disimpan?
Ini menarik ketika kita membahas Pertamina, ternyata di Pertamina itu memang menjadi sarang nyaman dan empuk bagi para mafia migas. Ini ada satu sejarah nih. Dulu zaman Orde Baru ada yang namanya Ibnu Sutowo. Coba kita pantau ceritanya. Ibnu Sutowo awalnya berprofesi sebagai dokter. Dia kuliah 10 tahun di Netherlands Arts School, sebuah sekolah kedokteran di Surabaya. Setelah lulus di tahun 1940, dia kerja sebagai dokter di Rumah Sakit Pelaju di Palembang. Tahun 1946, dia gabung di Tentara Republik Indonesia, jadi Kepala Jawatan Kesehatan. Karir militer Ibnu Sutowo terus naik, sampai jadi Panglima Tentara Teritorium II Sriwijaya, di mana dia dapat tugas ngamanin kilang minyak Pelaju dan Seigerong. Tahun 1968, dia diangkat Soeharto jadi Direktur Utama Pertamina. Di tangan Ibnu Sutowo, perusahaan kecil dan gak dikenal ini menjelma jadi raksasa minyak skala dunia. Bisnis Pertamina menggurita, apalagi di tahun 1973 harga minyak mentah melambung sampai 3 kali lipat gara-gara perang Arab-Israel. Ibnu Sutowo dan Pertamina sering dapat tugas khusus dari Soeharto, termasuk nge-support proyek pesawat terbang dari B.J. Habibie di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung. Pertamina jadi kerajaan Ibnu Sutowo. Dia nggak bisa dikontrol dan diawasi sama siapapun, termasuk pemerintah dan DPR. Akibatnya korupsi merajalela. Tahun 1975, kondisi keuangan Pertamina memburuk sampai nyaris bangkrut. Banyak investasi proyek yang gagal. Pertamina terbelit utang 10,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 150 triliun kalau pakai kurs sekarang. Presiden Soeharto bikin Komisi 4 buat nyelidikin dugaan korupsi di Pertamina. Tim ini diketuai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Wilopo SH. Hasil penyelidikan ada banyak penyimpangan di Pertamina. Tanggal 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo dilengserin dari jabatannya. Tapi dia nggak pernah diproses secara hukum. Salah satu kasus Ibnu Sutowo yang terkenal adalah pendirian Hotel Hilton. Menurut pengakuan Ali Sadikin, Gubernur DKI yang ngasih izin proyek ini, dia ketipu. Dia dibilangin kalau yang bikin hotel dan dapat konsesi pengelolaan adalah Pertamina. Ternyata proyek ini adalah bisnis pribadi dari Ibnu Sutowo. Mantap, mantap, mantap. Mafia sejati, bener ya? Kita balik bahas Ahok deh. Ahok ini kalau boleh saya komentarin cukup ambisius ya. Bagaimana ketika pilkada kemarin, ketika gonjang-ganjing PDIP itu kesulitan maju pilkada sampai akhirnya keputusan MK putusan 60 memperingan syarat untuk maju di pilkada dengan ambang batasnya yang diturunkan membuat PDIP jadi bisa maju sendiri. Waktu itu Ahok seperti caper kepada Ibu Mega. Dia bilang orang yang paling berpengalaman ya saya memimpin Jakarta. Tapi sayangnya caper Ahok ini zong. Ahok tidak dilirik sama sekali oleh Ibu Mega untuk dimajukan ke Jakarta. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun melakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Oke, siap. Dia menyebutkan lebih dari sekali ya. Saya lebih berpengalaman. Saya lebih berpengalaman. Siap. Bahkan ketika itu Muhammad Sanusi, sohib dan teman dari Ahok di Partai Gerindra, partainya yang dulu, itu mengomentari bagaimana tiba-tiba Ahok muncul di ronde terakhir pertarungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Karena di awal-awal nama Ahok bahkan tidak muncul sama sekali. Muhammad Sanusi kemudian memprediksi ini orang sedang caper, ngebantu-bantu PDIP dan Ibu Megawati agar supaya ketika nanti waktunya pilkada datang, Ahok diberi tiket untuk maju lagi di Pilgub Jakarta. Sayangnya nggak ada tiket itu. Saya nggak kebayang wajah dia seperti apa kalau dia nggak maju di Pilkada DKI. Saya tahu betul karakternya. Maksudnya ujung-ujungnya yang terburuk
Ujung terburuk kayak Gerindra cabut dari PDIP. Ahok bisa keluar dari PDI. Iya. Mantap. Dan di salah satu podcast yang lain ada pernah bahasan bagaimana Ahok itu ngambek karena Ibu Mega lebih mempertimbangkan Anies Baswedan yang bukan kader PDIP untuk dimajukan ke Pilkada Jakarta. Masuk akal dan maklum, nama Anies sangat menjual di Jakarta. Tapi Ahok waktu itu di meja makan dia ngambek dan protes. Kalau sampai Ibu Mega ngangkat Anies dan memajukan nama Anies di Pilgub Jakarta, saya keluar dari partai. Persis kan seperti prediksi M. Sanusi ini? Kalau terbuka soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gitu. Gimana itu? Di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui ya, muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kenapa Ahok protes? Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif. Ahok akan keluar kalau Ibu Mega beneran ngusung Anies Baswedan waktu itu ya di Pilkada Jakarta, yang akhirnya Ibu Megawati milih jalan tengah. Gak ngusung Anies, gak ngusung Ahok. Yang diusung adalah Pramono dan juga Sidul Rano Karno. Gak dapat semuanya. Anies gak dapat, Ahok juga memble, gak dapat tiket ke Jakarta. Nah sekarang kita bisa melihat bagaimana Anies dan Ahok itu akrab. Padahal Ahok mengatakan dia tidak akan pernah akur dengan Anies Baswedan. Ahok itu rela nyebrang dari Gerindra ke PDIP cuman untuk ambisinya. Nah sekarang saya membaca atau bertanya lebih tepatnya ke kalian semuanya. Apa yang bisa kita baca dari keakraban Anies dan juga Ahok? Ini soal apa? Tulis di kolom komentar.